Halo semuanya, bertemu lagi dengan Pak Ahmad di channel ini. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua jenis, yaitu generatif dan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan, sedangkan generatif melalui proses perkawinan. Vegetatif juga dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi tanpa bantuan manusia, jadi dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan secara vegetatif terdiri dari beberapa. Kita akan membahasnya di video ini. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri merupakan perkembangbiakan dengan cara membelah sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Setiap sel anak yang dihasilkan menjadi individu baru. Sifat sel anak ini akan sama dengan sel induk. Contoh perkembangbiakan ini terjadi pada tumbuhan bersel satu, seperti pada ganggang biru. Yang kedua adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian tanaman yang membengkak dalam tanah karena menyimpan cadangan makanan yang disebut umbi. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Umbi lapis baru yang berasal dari ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas. Pada umbi lapis, tunas tumbuh di antara daun dan cakram. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya adalah bawang, bunga bakung, bunga tulip, dan lain-lain. Yang ketiga adalah umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang besar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Apabila umbi akar ditanam bersama pangkal batangnya, maka pangkal batang akan tumbuh tunas. Tunas tersebut merupakan tumbuhan baru. Tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel, tumbuhan dahlia, lobak, dan singkong. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Jika umbi ini ditanam, tunas akan tumbuh dan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah kentang dan ubi jalar. Yang kelima, geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragih tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Tanaman baru tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak bergantung pada induknya. Contoh jenis tanaman yang berkembang biak dengan geragih diantaranya adalah stroberi, pegagan atau antanan, dan rumput teki. Yang keenam adalah tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan dewasa. Tunas inilah yang akan menjadi tumbuhan baru. Tunas sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu tunas batang, tunas akar, dan tunas daun. Contoh tunas batang yaitu bambu dan pisang. Contoh tunas akar yaitu cemara dan sukun, sedangkan contoh tunas daun yaitu cocor bebek. Yang ketujuh adalah spora. Spora terdapat di dalam kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Tumbuhan yang berkembang dengan spora adalah jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Yang kedelapan adalah rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan modifikasi dari batang yang tumbuh menjalar di bawah permukaan tanah. Salah satu ciri rizoma yang nampak adalah adanya ruas-ruas
sehingga dari setiap ruas tersebut dapat tumbuh individu baru. Contoh tumbuhan yang membentuk rizoma sebagai alat perkembangbiakan adalah jahe dan lengkuas. Yang terakhir adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah bentuk reproduksi aseksual atau cloning di mana organisme memecah diri menjadi fragmen-fragmen. Masing-masing fragmen ini tumbuh menjadi individu dewasa yang merupakan klon dari organisme asli. Contoh tumbuhan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara ini adalah tumbuhan ganggang. Nah, itulah dia tadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Semoga dapat bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.